Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Fisika 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Radhi Rio Fadlila dengan nomor NIM 1513620013 dari kelas B. Selamat datang. Apakah kalian bersemangat kali ini mengikuti sesi belajar yang seru? Apa fisika itu? Mengidentifikasi gaya-gaya dasar di alam ini seperti gaya listrik. Salah satu tujuan adalah memastikan apakah suatu gaya bersifat konservatif. Apakah energi potensial yang dapat diasosiasikan dengan energi potensial yang lain adalah penerapan prinsip konservasi energi mekanik pada sistem tertutup yang dipengaruhi oleh gaya. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi dari objek bermuatan di dalam medan listrik eksternal, atau lebih tepat sebuah energi di sistem yang terdiri dari objek medan listrik eksternal. Energi potensial listrik diukur dalam joule. Ketika gaya elektrostatik bekerja, kita dapat menetapkan sebuah energi potensial listrik U. Jika konfigurasi sistem berubah dari keadaan awal menjadi keadaan akhir gaya, didapatlah rumus-rumus partikel di bawah ini. Seperti gaya konservatif lain, usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik tidak bergantung pada lintasannya. Misalkan sebuah partikel bermuatan dalam bergerak dari titik I ke F, sementara gaya elektrostatik antara partikel tersebut bekerja padanya. Kita biasanya mengambil konfigurasi sistem partikel bermuatan adalah di mana partikel terpisah dalam jarak tak terhingga satu sama lain. Kemudian kita biasanya menentukan energi potensial acuan yang terkait sebagai nol. Misalkan beberapa partikel bermuatan datang bersamaan dan jarak awal tak hingga. Untuk membentuk sistem partikel berdekatan, anggap sebagai potensial awal dan anggap potensial akhir, mempresentasikan usaha yang dilakukan gaya elektrostatik di antara partikel-partikel selama pergerakan dari jarak tak hingga. Maka dalam persamaan tersebut didapatlah rumus akhir dari sistem adalah di bawah ini. Elektron secara terus-menerus berhamburan di atmosfer akibat benturan sinar kosmik di luar angkasa. Setelah dibebaskan, elektron mengalami gaya elektrostatik akibat medan listrik yang dihasilkan pada atmosfer oleh partikel bermuatan. Di dekat permukaan bumi, medan listrik memiliki magnitud sebesar sekian dan terarah ke bawah. Berapakah perubahan energi potensial dari perubahan elektron yang dibebaskan ketika gaya elektrostatik menyebabkan pergerakan vertikal ke atas dengan jarak tempuh sebagai berikut. Di sini kita membutuhkan 3 ide kunci. Pertama, perubahan energi potensial listrik dari elektron berkaitan dengan usaha yang dilakukan pada elektron oleh medan listrik. Yang kedua, usaha dilakukan oleh gaya konstan pada suatu partikel mengalami perpindahan. Yang ketiga, bahwa gaya elektron medan listrik dibutuhkan di mana Q adalah muatan sebuah elektron dengan mensubstitusikan untuk F pada persamaan 2,4-3 melakukan perkalian titik dan menghasilkan rumus sebagai berikut. Di mana delta adalah sudut antara arah E dan D, medan E terarah ke bawah dan perpindahan D terarah ke atas, sehingga delta 190 derajat dengan mensubstitusikan hal ini ke dalam persamaan 24/4. Hasil ini menyatakan bahwa selama elektron naik sejauh 520 meter, energi potensial listrik elektron ini turun sebesar 1,2 kali 10 pangkat 14 joule. Energi potensial listrik diasosiasikan dengan sistem partikel secara keseluruhan, namun akan melihat penyataan yang mengasosiasikan energi potensial listrik hanya dengan satu partikel dalam sistem. Sebagai contoh, mungkin Anda akan membaca sebuah elektron di dalam medan listrik memiliki energi potensial sebesar. Jika energi potensial dikaitkan hanya satu partikel dalam sistem, hal ini berarti bahwa usaha tersebut dilakukan pada partikel oleh gaya akibat muatan-muatan yang membangkitkan medan listrik. Potensial listrik. Potensial listrik adalah properti dari medan listrik tanpa memperhatikan apakah objek bermuatan telah ditempatkan di dalam medan tersebut. Potensial listrik diukur dalam joule per coulomb atau volt. Contoh, andaikan kita mendapatkan sebuah partikel uji yang bermuatan positif C pada sebuah titik di dalam sebuah medan listrik, di mana partikel tersebut akan memiliki energi potensial listrik sebesar, maka energi potensial persatuan muatan adalah
Sehingga energi potensial per satuan muatan dapat disebutkan U per Q, tidak pada muatan Q dari partikel yang kita gunakan dan hanya ditentukan dari medan listrik yang diteliti. Energi potensial per satuan muatan pada sebuah titik dalam medan listrik tersebut potensial listrik V. Beda potensial UV antara titik I dan titik F dalam sebuah medan listrik adalah sama dengan perbedaan selisih energi potensial persatuan muatan di antara dua titik tersebut. Dengan menggunakan persamaan 24/1 untuk mensubstitusikan minus W untuk delta U pada persamaan 24/6, kita dapat mendefinisikan beda potensial antara titik I dan titik F. Beda potensial antara dua titik adalah negatif D. Usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk menggerakkan satu satuan muatan dari satuan ke titik lainnya. Sebuah beda potensial dapat bernilai positif, negatif, atau nol, bergantung pada tanda dan magnitud Q dan W. Jika kita menentukan UI sama dengan 0 pada titik tak terhingga, sebagai energi potensial acuan, potensial listrik V harus juga bernilai 0. Kemudian kita dapat mendefinisikan potensial listrik pada satuan titik dalam medan listrik menjadi sebagai berikut, di mana W tak hingga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh medan listrik pada partikel bermuatan ketika partikel itu bergerak dari titik tak hingga ke titik F. Potensial V dapat bernilai positif, negatif, atau 0 bergantung pada tanda magnitud Q dan W. Satuan SI untuk potensial didapatkan dari persamaan 12/8 Joule atau Coulomb. 1 volt sama dengan 1 Joule per Coulomb. Satuan ini membuat kita dapat menggunakan sebuah satuan yang lebih konvensional untuk medan listrik di faktor E. Dengan konversi dua satuan, kita dapatkan rumus sebagai berikut. Faktor konversi dalam tanda kurung kedua dari berasal persamaan 24/9, sedangkan tanda kurung ketiga diturunkan dari definisi Joule. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa saya sampaikan barusan dapat dipahami dengan baik. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapih. Mohon maaf untuk semua, saya undur dan terima kasih. Terima kasih.